Budi dengan NIM 2314201091. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan tujuan saya pada saat ini untuk melakukan edukasi tentang cegah TBC dengan pola hidup sehat pada keluarga. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah tahu apa itu TBC? Oke, baik. Jika Ibu tidak tahu, saya akan menjelaskan. Jadi TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang organ paru-paru, namun dalam beberapa kasus juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, kulit, hingga selaput otak. Di sini juga ada gejala terjadi TBC. Gejala TBC umumnya muncul secara perlahan dan seringkali disalahartikan sebagai flu atau batuk biasa. Gejala utama yaitu batuk bertahap secara terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Terkadang batuk bisa disertai bercak darah. Ada juga gejala pendukung, yaitu yang pertama demam subfebris, yaitu demam yang tidak terlalu tinggi atau meriang dalam jangka waktu lama, biasanya muncul di sore atau malam hari. Yang kedua ada keringat malam, yaitu keluar keringat berlebih pada malam hari meskipun tidak melakukan aktivitas dan udara tidak panas. Yang ketiga ada penurunan berat badan, yaitu berat badan turun drastis tanpa menjalani diet. Keempat ada nafsu makan hilang, yaitu tubuh terasa lemas dan tidak bersemangat makan. Yang terakhir ada sesak napas, yaitu terjadi jika infeksi paru sudah cukup luas. Dan di sini juga ada penyebab terjadinya TBC. Penting untuk meluruskan bahwa TBC bukan penyakit karena guna-guna atau keturunan. Yang pertama ada bakteri, yaitu penyebab utamanya adalah bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, namun bisa juga menyerang tulang, otak, atau kelenjar getah bening. Yang kedua ada cara penularan, yaitu bakteri berpindah melalui udara saat penderita TBC paru batuk atau bersin tanpa menutup mulut. Bakteri terlepas ke udara dan terhirup oleh orang di sekitarnya. Ketiga ada faktor risiko, yaitu seseorang lebih mudah tertular jika sistem imunnya rendah, misalnya penderita HIV, diabetes, atau perokok, dan tinggal di lingkungan yang padat dengan ventilasi buruk. Mencegah penularan tuberkulosis atau TBC dalam lingkup keluarga memerlukan pendekatan yang disiplin, terutama karena bakteri Mycobacterium tuberculosis sangat mudah menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Berikut juga adalah bantuan pola hidup sehat untuk melindungi keluarga Anda dari risiko TBC. Yang pertama ada etika batuk dan bersin yang benar. Salah satu sumber utama penularan adalah partikel udara. Pastikan setiap anggota keluarga memahami langkah berikut. Itu yang pertama, gunakan tisu atau sapu tangan, yaitu tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Segera buang tisu ke tempat sampah tertutup. Yang kedua, gunakan lengan atas dalam, yaitu jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam, buka telapak tangan, atau untuk menghindari pemindahan bakteri ke benda-benda yang disentuh. Ketiga, yaitu pakai masker. Jika ada anggota keluarga yang sedang batuk atau menunjukkan gejala flu, wajib menggunakan masker medis. Dan disini juga yang kedua ada optimalkan ventilasi dan cahaya matahari. Bakteri TBC sangat rentan terhadap sinar matahari.
namun dapat bertahan hidup lama di tempat yang lembab dan gelap. Dan di sini juga ada beberapa, yaitu yang pertama, buka jendela setiap pagi, yaitu pastikan sirkulasi udara berjalan baik agar udara kotor di dalam rumah berganti dengan udara segar. Yang kedua, biarkan sinar UV masuk, yaitu pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam kamar tidur dan ruang keluarga. Ketiga, jemur kasur dan bantal. Lakukan secara rutin untuk mengurangi kelembapan di tempat tidur. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan. Meskipun TBC menyebar melalui udara, kuman lain yang memperlemah sistem imun bisa menempel pada tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, terutama setelah dari tempat umum, sebelum makan, dan setelah menyentuh benda-benda yang sering dipegang bersama. Contohnya seperti gagang pintu, saklar lampu. Yang keempat, nutrisi seimbang untuk imunitas kuat. Sistem imun yang kuat adalah pertahanan terbaik tubuh melawan infeksi bakteri. Itu yang pertama, protein tinggi. Konsumsi telur, ikan, ayam, atau tempe dan tahu untuk membantu perbaikan jaringan tubuh. Kedua, vitamin dan mineral. Berbanyak sayuran hijau dan buah-buahan yang kaya vitamin C dan A untuk memperkuat daya tahan paru-paru. Yang ketiga, hindari rokok. Paparan asap rokok atau baik rokok aktif maupun pasif merusak silia di paru-paru sehingga bakteri TBC lebih mudah menetap dan berkembang biak. Yang kelima, pemberian imunisasi BCG. Pastikan setiap bayi di dalam keluarga mendapatkan vaksin BCG atau Basil Salmet Guerin sesuai jadwal imunisasi nasional. Vaksin ini sangat efektif mencegah komplikasi TBC yang berat pada anak-anak seperti TBC selaput otak atau meningitis. Yang terakhir yaitu mengenali gejala dini. Edukasi keluarga untuk waspada jika gejala tos TBC atau temukan obat sampai sembuh. Yaitu yang pertama, batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua, demam meriang dalam jangka waktu lama. Ketiga, nyeri dada atau sesak napas. Keempat, nafsu makan menurun dan berat badan turun tanpa sebab jelas. Yang kelima, keluar keringat malam meskipun tidak melakukan aktivitas fisik. Demikian pemberian edukasi saya tentang cegah TBC dengan pola hidup sehat pada keluarga.